bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Kelahiran Yesus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibu Yesus, bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang dinyatakan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, apa inti dari sebuah perayaan ulang tahun? Entah itu perayaan ulang tahunnya sederhana atau sangat sederhana atau mewah sekali. Ulang tahun sederhana mungkin hanya doa ya, tanpa ada sesuatu, tanpa makanan. Atau ulang tahun yang mewah ya, dengan tiup lilin, nyanyi-nyanyi ya, tepuk tangan, pesta besar, makan geden ya. Intinya apa ya kira-kira ini ya? Tentunya inti dari setiap perayaan ulang tahun ya, kelahiran ya, tentu ya ucapan syukur ya. Terima kasih ya, matur nuwun ing ngarsaning Gusti awit pangeran sampun paring apa gesang, paring urip. Dan juga ya setiap tahun ini diberi anugerah ya kehidupan, maka intinya ya bersyukur atas anugerah ya rahmat kebaikan Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. Karena hidup ini kan sungguh luar biasa kalau kita menyadari hidup yang dianugerahkan Tuhan ya kepada kita ini sungguh luar biasa, sungguh dahsyat. Maka pantaslah ya disyukuri atas anugerah kehidupan. Saudara dan kasih, hari ini kita merayakan hari ulang tahun ya, kelahiran Bunda Maria ya. Gereja merayakannya ya, menempatkan sebagai pesta kelahiran Bunda Maria. Tentu intinya ya sama, mengucap syukur kepada Allah ya, atas anugerah Bunda Maria yang diberikan kepada kita ya, kepada gereja. Dengan Bunda Maria dilahirkan ya, di muka bumi ini ya, penyelamatan umat manusia ya segera terlaksana.
hubungan Bunda Maria dan Tuhan Yesus mungkin bisa digambarkan seperti di pagi hari itu ya, antara fajar menyingsing ya, dengan sang matahari yang terbit. Kalau pagi itu kan sudah mulai fajar menyingsing kan sudah tronton mulai ya, terang, mulai ya, kegelapan mulai hilang. Demikian juga bisa digambarkan demikian ya, kehadiran Bunda Maria yang sudah sejak kekal ya, sejak manusia pertama jatuh dalam dosa ya, Allah menjanjikan sang juru selamat yaitu putranya sendiri yang akan datang ke dunia sebagai juru selamat ya, yang lahir dari seorang wanita ya, seorang perawan yaitu Bunda Maria. Maka Bunda Maria mempunyai peranan yang besar ya, dalam karya penyelamatan Allah bagi umat manusia. Mengingat yang diutus Allah datang ke dunia adalah putranya ya, Yesus Kristus, maka Bunda Maria juga dipersiapkan ya, secara khusus. Ia sejak lahir suci dan terkandung tanpa noda dosa ya, karena mengingat yang akan dikandung dan dilahirkan Allah adalah putra tunggal Bapa, ya, anak Allah, ya. Maka Bunda Maria juga dipersiapkan. Maka merayakan kelahiran Bunda Maria dengan kasih ya, kita bersyukur kepada Bapa kita atas anugerah Bunda Maria, karena dengan Bunda Maria datang ke dunia, dilahirkan ya, sang juru selamat umat manusia ya, manusia akan mengalami ya, keselamatan. Maka kita senantiasa ya bersyukur, memuji atas keagungan Tuhan, keluhurannya dalam karyanya ya, dalam belas kasihnya ya, kepada kita manusia. Dan juga tentu kita juga diajak meneladan iman dari Bunda Maria yang dalam hidupnya mengutamakan ya, kehendak Allah yang terjadi ya, dalam dirinya, dan juga kerendahan hatinya ini yang berkenan ya, kepada Allah. Maka kita pun juga bisa meneladan ya, sikap iman Bunda Maria dan juga kerendahan hati ya. Dengan kita dalam hidup ini bersikap ya, rendah hati di hadapan Allah ya, bukan sebagai orang tampil dengan kesombongan, kebesaran, namun tampil menggayat hidup dengan kesederhanaan, dengan kerendahan hati seperti Bunda Maria. Maka akhirnya kita juga akan berkenan di hadapan Tuhan dan juga menerima berkat-Nya. Untuk itu marilah kita senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita dan pujian kepada Allah kita atas anugerah Bunda Maria yang diutus di tengah-tengah kita. Dia yang dipilih untuk mengandung dan melahirkan sang juru selamat, dan berkat Bunda Maria kita semua ya, mengalami ya, berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah yang berlimpah yang diberikan kepada kita. Maka pantaslah dalam hidup ini kita selalu kita panjatkan rasa syukur kita, pujian kita kepada Allah kita atas anugerah yang melimpah diberikan kepada kita.